Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk tetap belajar di rumah. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang getaran dan gelombang. Baik. Ya. Kira-kira, menurut kalian apa gambar yang Bu Fitri tampilkan? Ya, pasti kalian sudah tahu kalau ini adalah gambar bandulan atau gambar ayunan. Nah, gambar bandulan akan saya tarik dari titik A. Coba kalian perhatikan. Ya, ternyata bandulan ini akan bergerak atau bergetar dari titik A melewati B ke C, kemudian kembali lagi ke B, kemudian kembali lagi ke A. Nah, coba kita perhatikan sekali lagi. Ya, bandulan ini selalu bergetar atau bergerak dari A ke B ke C ke B ke A. Kemudian kamu perhatikan ada garis kuning ini. Coba kira-kira apa? Ya, garis kuning ini adalah garis atau suatu titik keseimbangan. Nah, kemudian ada garis dari titik B ke A, di mana ini adalah amplitudo. Apa amplitudo? Nah, amplitudo adalah jarak atau simpangan terbesar dari titik keseimbangan. Misalkan dari A atau dari B ke C atau ke A. Baik. Kemudian, apa yang dimaksud dengan getaran? Yaitu gerakan bolak-balik dari suatu benda melalui titik keseimbangan. Kalau kita perhatikan tadi gambar yang tadi, ya, jadi getaran di mana bandul ini melakukan getaran dari titik A ke titik B ke titik C, kemudian kembali ke titik B dan ke titik A. Dia melalui satu garis lurus. Ini garis kesetimbangan atau titik kesetimbangan. Di mana amplitudo jaraknya atau simpangan yang paling besar dari titik B sebagai titik keseimbangan ke titik A, atau bisa dari B ke titik C. Kita perhatikan lagi gambar berikut ini. Dia bergerak dari B ke C, kemudian bergerak ke A, kemudian dia bergerak lagi ke C. Kalau tadi diawali dari gerak ke C, kemudian ke A, dan kembali ke C, inilah yang namanya satu getaran, yaitu satu gerakan bolak-balik yang dimulai dari titik awalnya apa, kemudian berakhir juga di titik A itu juga. Nah, jadi satu getaran adalah satu gerakan bolak-balik. Kalau tadi dimulai dari C, maka dia akan bergerak ke B, ke A, ke B, kembali ke C. Inilah yang namanya satu getaran. Nah, dia bergetar. Kira-kira menurut kalian berapa kali dia bergetar? Nah, getaran yang banyak seperti ini itu akan menghasilkan suatu frekuensi. Jadi frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Baik, kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Sebelum kamu perhatikan, ya, di sini ada bandulan yang dimulai dari titik ini. Kemudian di sini ada stopwatch. Nah, coba kamu perhatikan, diamati
baik itu pada bandulannya atau pada stopwatchnya. Baik, N ini adalah jumlah getaran atau jumlah bandulan tadi yang bergetar. Karena dimulai dari sebelah sini, maka satu getaran juga harus berakhir di sini. Kemudian stopwatch tadi awalnya menunjukkan angka 0, kemudian dia berjalan, kemudian berhentilah dia di angka 50. Berarti waktu yang dibutuhkan adalah 50 sekon. Kemudian kita akan mencari berapa frekuensi. Frekuensi didapat dari 10 dibagi 50. Berarti frekuensi didapat dari jumlah getaran atau jumlah ayunan dibagi waktu yang dibutuhkan, sehingga akan menghasilkan frekuensi 0,2 Hz atau Hz ya. Untuk satuan frekuensi itu adalah Hz. Oke. Nah, rumus mencari frekuensi adalah N per T. N jumlah ayunan, T adalah waktu yang dibutuhkan. Baik, kita perhatikan lagi. Ya, baik anak-anak, ini sama tadi N10 dengan T juga 50 sekon, tetapi yang diminta adalah T. T ini apa? T itu adalah periode. Periode itu adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam satu kali bergetar. Bagaimana periode? Ya. Betul. Nah, jadi periode dengan frekuensi itu adalah kebalikannya. Jadi periode didapat dari T, waktu yang dibutuhkan dibagi jumlah getaran. Sehingga waktunya 50 dibagi 10 menghasilkan 0,2 sekon ya. Nah, maaf ini ada kesalahan, ini sekon bukan Hz, tapi sekon. Dengan rumus T dibagi N. Jadi frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik, sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali bergetar. Bagaimana hubungan antara frekuensi dengan periode? Ya, ternyata frekuensi didapat dari 1 per T periode, atau T periode didapat dari 1 per F. Nah, ini ada contoh. Jumlah getaran dalam 2 sekon adalah 10. Ya, ini diketahui D1-nya. Ditanya berapa frekuensi dan berapa periode. Maka didapat frekuensi dengan rumus N per T. 10 dibagi 2 adalah 5 Hz. Kemudian berapa periode? Nah, periode kita tahu, kalau sudah diketahui frekuensi, maka kita bisa pakai rumus yang ini. 1 per F. Atau pakai rumus yang tadi N per T per M. Ya, oke, 1 dibagi 5. 5 ini adalah 5 dari frekuensi, maka dapat 0,2 sekon. Baik, coba kalian perhatikan. Ya, menurut kalian kira-kira ini gambar apa, Nana? Ya, gambar, mungkin kamu akan mengira ini adalah gambar seperti di alat untuk merekam jantung ya, atau gambar tali yang dibuat mainan ke atas ke bawah, atau ini gambar gelombang. Ya betul, semuanya betul. Baik, kita perhatikan lagi.
Nah, ternyata tali tadi selain dia bergerak ke atas ke bawah, dia juga bergerak ke samping. Nah, jadi, betul yang kita bahas itu adalah gelombang. Tadi contoh gelombang tali, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Makanya di awal tadi dia bergetar ke atas ke bawah, kemudian dia merambat ke kanan dan ke kiri. Jenis-jenis gelombang. Yang pertama berdasarkan energinya. Ya. Ada dua macam gelombang berdasarkan energinya. Yang pertama gelombang mekanis, yaitu gelombang yang membutuhkan medium atau zat perantara. Dan medium ini dapat berupa zat padat, zat cair, dan udara. Ada contoh gelombang tali, gelombang air, atau gelombang bunyi. Kemudian yang kedua gelombang elektromagnetik, tidak membutuhkan medium. Ada contoh gelombang cahaya dan gelombang radio atau gelombang HP ya, sinyal itu juga bisa. Kemudian yang kedua, jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Juga ada dua. Yang pertama, gelombang transversal, dan yang kedua gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus arah getarnya, dan biasanya dia membentuk bukit dan lembah. Seperti tadi, gelombang tali tadi dia membentuk bukit dan lembah ke atas ke bawah. Nah, ini adalah contoh gelombang transversal. Kemudian yang gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar arah getarnya, membentuk rapatan dan renggangan. Contohnya gelombang bunyi. Coba ini adalah contoh dari gelombang transversal, di mana ini adalah contoh gelombang tali. Kamu perhatikan arah gitarnya dari atas ke bawah, kemudian arah rambatnya dia merambat dari kiri ke kanan ya, atau ke samping rambatannya. Berikutnya ini contoh gelombang longitudinal. Ini adalah gelombang bunyi. Nah, kalau kamu perhatikan dia arah rambatnya ke kanan, kemudian arah gitarnya juga ke kanan. Kemudian kalau kamu perhatikan di sini ada merapat, ada yang renggang, rapat renggang. Jadi dia gelombangnya membentuk rapatan dan membentuk renggangan. Nah, ini ada, kalau kita bandingkan keduanya, gelombang transversal di mana arah gitarnya ke atas ke bawah ya. Kemudian arah gelombangnya ke kanan. Tapi gelombang longitudinal dia arah gelombang dan arah getarannya sama-sama ke kanan, searah ya. Baik anak-anak, kita perhatikan apa saja yang ada pada gelombang itu. Yang pertama, ya, satu gelombang. Kapan dikatakan ini satu gelombang? Jika ada satu bukit dan satu lembah. Ya, satu bukit. Nah, ada satu bukit gelombang dan ada satu lembah gelombang. Satu bukit dan satu gelombang, inilah yang namanya satu gelombang. Baik. Kemudian di sini ada panjang gelombang. Panjang gelombang itu sama dengan satu gelombang. Kalau kamu perhatikan dari gambar ini, kira-kira ada berapa gelombang? Iya, betul, ada 2 gelombang. Kalau ini satu gelombang, maka yang ini juga satu gelombang sampai sini. Sehingga pada gambar ini ada 2 gelombang. 1 gelombang, 2 gelombang. Nah, kemudian jarak yang inilah yang namanya amplitudo. Amplitudo atau simpangan terbesar dari kedudukan kesetimbangan. Mana kedudukan kesetimbangan? Garis ini. Ini adalah titik keseimbangan. Kemudian yang paling puncak bukit atau puncak lembah, itulah yang namanya amplitudo, gelombang. Baik, karena gelombang itu selalu
bergerak, maka gelombang mempunyai kecepatan atau cepat lambat gelombang, di mana antara cepat lambat gelombang, panjang gelombang, dan frekuensi serta periode itu mempunyai hubungan. Baik, ini rumusnya. V cepat lambat gelombang. Nah, baik. V cepat lambat gelombang didapat dari lambda atau panjang gelombang dikali frekuensi, atau bisa dengan rumus cepat lambat gelombang didapat dari lambda dibagi periode. Ya, jadi ada dua rumus yang bisa kalian gunakan jika kalian mau mencari cepat lambat gelombang. Kalau seandainya diketahui adalah frekuensi, kalian bisa menggunakan rumus ini. Tapi kalau yang diketahui periode, maka kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Dan hasilnya pun sama. Baik, kita lihat simulasi berikut. Ya, ada contoh. Kamu perhatikan apa yang terjadi. Nah, baik. Ada dua gelombang yang tadi kalau kalian amati gerakannya itu bersamaan, tetapi ternyata mempunyai panjang yang berbeda. Baik, yang atas ini ternyata panjangnya 60 meter, sedangkan yang bawah 36 meter. Dan keduanya ini terjadi selama 1 sekon. Nah, kemudian kita tahu N-nya 6. Dari mana N6 ini? Baik, kalian perhatikan. Ya, yang atas ini 1 gelombang. Ini 2 gelombang. 3 gelombang. 4 gelombang. 5 gelombang. 6 gelombang. Kemudian yang bawah kita amati juga. 1 gelombang. 2 gelombang. 3 gelombang. 4 gelombang, 5 gelombang, dan 6 gelombang. Jadi jumlah gelombang itu ada 6. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang nomor 1, panjangnya gelombang ini adalah 60 meter. Nah, maka tadi kita sudah tahu N-nya, jumlah gelombangnya itu adalah 6. Kemudian waktunya 1 sekon. Kemudian S itu 60. S itu adalah panjang gelombang ini semua. Ya, perhatikan, bukan panjang gelombang, bukan lambda tetapi panjangnya. Nah, kalau ini kita ketahui, maka kita cari dulu F-nya. F sama dengan N per T. N-nya 6, T-nya 1, maka 6Hz. Kemudian lambda, dimana kita ketahui itu berasal dari S per N, sama dengan 60 bagi 6 sama dengan 10 meter. Nah, kemudian ditanya berapa cepat lambat gelombang, maka didapat kita rumus. Karena yang diketahui adalah lambda dan frekuensi, maka kita pakai rumus V sama dengan lambda dikali F. Nah, lambda ininya ketemu 10 meter, kemudian F-nya 6Hz, maka didapat cepat lambat gelombang adalah 60 meter per sekon. Ya, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang kedua. Nah, kebetulan ini sudah ada. N-nya 6 sama T-nya 1, maka didapat frekuensi N dibagi T, dimana 6 dibagi 1 6Hz. Kemudian nah ini S-nya itu 36, sehingga lambda didapat dari S dibagi N. Berarti 36 dibagi 6 menghasilkan 6 meter. Sehingga berapa cepat lambatnya? Lambdanya 6, frekuensinya 6, maka didapat 36 meter per sekon. Kemudian ada soal nomor 3 ya. Tadi tidak ada, tapi ini saya Bu Fitri buat soal nomor 3. Ya, sama. Kemudian panjang semuanya itu adalah 80 meter. Bagaimana cara menjawab? Dalam waktu 2 sekon. Peralatannya. Baik.
Ini adalah cara cepat ya. Jadi kita mengerjakannya tidak satu-satu. Ternyata diketahui hasilnya adalah 40 meter per sekon. Dari mana? Nah, ini caranya. Lambdanya didapat 10 meter. Dari mana 10 meter? Dari 80 dibagi berapa jumlah getaran. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10. Kemudian frekuensinya ketemu 5. Dari mana frekuensi? Dari jumlah getaran tadi yang 10 dibagi 2 sekon, hasilnya 5. Sehingga didapat 4 kali 5 adalah 40. Ini ya, pakai rumus yang seperti ini. Nah, ini adalah latihan soal anak-anak. Baik. Selama 2 menit, sebuah ayunan mengayun sebanyak 360 kali. Berapakah frekuensi ayunan tersebut? Dan berapa pula periode ayunan tersebut? Ya. Berikutnya, oke, kira-kira menurut kalian berapa? Jawabannya, nah, iya, jawabannya ketemu. Untuk yang frekuensi adalah 3 set dan yang periode 0,33 sekon. Kira-kira jawaban kalian sama nggak dengan jawaban Bu Fitri? Nanti kalau tidak sama bisa tanya, kenapa Bu ya? Gitu ya. Oke. Lanjut soal yang kedua. Nah, frekuensi suatu gelombang sekian mempunyai 300 Hz, punya panjang gelombang 10 meter. Berapakah kecepatan gelombang? Kita langsung di jawabannya. Langsung aja dikalikan. Diketahui panjang gelombangnya adalah 10, kemudian frekuensinya 300, maka diketahui cepat lambatnya 3000 sekon. Kemudian nomor 3, perhatikan gelombang. Sekarang pertanyaannya, gerakan 2 gelombang menurut kalian ditunjuk dari titik mana? Gerakan 2 gelombang. Ya, jawabannya adalah A, B, C, D, E, F, G, I. Jadi sampai di sini 2 gelombang. Satu gelombang A, B, C, D, E, satu gelombang, kemudian satu gelombangnya lagi F, G, H, I. Ya, selamat belajar anak-anak, jaga kesehatan, jaga jarak, dan terima kasih. Nanti kita ketemu lagi pada materi berikutnya, yaitu tentang gelombang bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.